Triknya adalah kita gesekkan dari depan, tarik set, langsung nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tukang Serabutan. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara ya, berbagi cara khususnya untuk pemula yang mau belajar mengelas, yang benar-benar belum tahu ya. Kalau untuk yang sudah bisa, bahkan yang sudah senior, mohon maaf, mohon dimaklumi ya, bisa diabaikan saja ocehan dari saya mengenai tentang pengelasan, karena saya di sini juga belum pinter ya. Saya cuma pernah mengelas dan saya berusaha berbagi apa yang saya alami, apa yang saya tahu ya. Dan sekalian saya mau memberitahu tentang kinerja pengelasan menggunakan genset berapa ini, 2500 watt. Lumayan kuat ini. Kalau kalian pakai KWH listrik PLN yang 900 belum tentu kuat ya. Tapi kalau pakai ini, walaupun hasilnya nggak begitu bagus, tapi sudah lumayan lah ya. Untuk mesin las sendiri saya pakai ini belum ada 1 tahun ya. Kalau ini sudah saya pakai sudah 1 tahun, tapi ini udah error, belum sempat saya perbaiki ya. Ini yang sudah cukup berjasa ini. Dan kawat lasnya saya menggunakan ini yang 2,6, ini yang 2,0, yang kecil, yang sering saya pakai yang ini karena saya menggunakan genset. Kalau menggunakan ini saya memakai mesin diesel solar itu yang ada di samping rumah. Nah, saya menggunakan itu. Tapi kalau saya menggunakan genset ini cuma menggunakan kawat yang kecil. Dan untuk ampernya sendiri, kalau untuk pakai genset ini sama mesin ini, jadi kalau mesin las ini ya, kalau ada yang bilang katanya kawat 2,0 ampernya harus sekian itu iya benar sekali, tapi masih disesuaikan dengan merek mesin las itu sendiri, karena beda merek pasti beda kualitas ataupun beda kemampuan dalam melelehkan kawat las itu sendiri ya. Contohnya saya dulu pakai mesin las yang merek ini ya. Kalau saya menggunakan kawat yang ini 2,0 ini RD, ini saya memerlukan ampere di angka 70, kadang lebih sedikit dia ya. Nah, untuk kawat 2,0 di mesin las yang ini saya memerlukan penunjuknya ini sampai di angka 70. Tapi ini nggak bisa saya coba karena ini udah nggak normal ya. Jadi saya cuma ini aja yang biasa saya pakai. Sedangkan saya kalau pakai mesin las yang merek ini ya, yang belum terlalu lama ya, untuk melelehkan kawat berukuran yang sama, yang 2,0 tadi, saya memerlukan cuma di angka kisaran 40 sampai nggak nyampe 60 ya. Jadi pertengahan sini di antara 40 sampai 60.
cuma di sini saja. Tapi karena nggak ada angkanya, tapi kalau menurut saya itu sekitaran 50 sampai 55 ya. Nah itu, jadi beda mesin las, beda kekuatan apanya, ampernya. Jadi kalau kalian lihat di buku atau lihat di mana, kalau kawat las ini harus pakai ampere 50-60 itu masih bisa disesuaikan lagi dengan kondisi mesin las yang kalian pakai ya. Kalau di sini saya kalau pakai ini lebih dari ini sudah apinya udah terlalu besar ya, paling dimentok di 60. Kalau yang paling enaknya tuh di hampir 60-nya, mungkin di 55-nya. Di samping itu juga kemampuan si genset ini, dia saya nggak begitu berani ya, nggak begitu nggak begitu tega saya kalau memaksain mesin ini ditaruh di sini. Ini gensetnya kayak lompat-lompat gitu. Jadi kalau untuk pemakaian jangka panjang saya masih berpikir 2 kali ya, berpikir berkali-kali, karena saya pakainya cuma pengelasan besi-besi tipis, bikin gerobak seperti ini, masih mampu di ampere di bawah 60 dengan mesin ini. Kalau pakai ini harus di angka 70 bahkan lebih sedikit. Nah, jadi kesimpulannya, pelajaran yang kita ambil dari sini, ketika kita mau mengelas itu sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari feeling ya. Feeling, kalau namanya feeling itu susah dijelaskan ya. Kalau kita jelaskan harus di ampere 60 belum tentu, karena biasanya ya tergantung enaknya yang ngelas. Kalau misalnya di ampere 40 sampai 60 tuh nyala apinya sudah cukup untuk melelehkan dan untuk melengketkan dua sisi besi ya, berarti itu sudah bisa dipakai. Karena yang namanya orang malas itu sebenarnya ya ada banyak pertimbangan ya. Kalau kita mau menaikkan ampere, tentunya tangan kita harus mengikuti percikan api seberapa besar. Berarti kalau ampernya kecil, dia apinya lambat, kita juga harus lambat menggerakkannya. Kalau apinya besar, otomatis kita harus cepat juga mengikuti gerakan apinya, mengikuti keluaran apinya. Karena kalau tidak begitu, nanti pengelasan kita, apalagi besinya nggak terlalu tebal, itu akan rusak atau bolong ya. Jadi intinya, kalau menurut saya ini ya, pengalaman saya ini, kalau kita mengelas itu masih nggak jauh-jauh dari memakai perasaan atau feeling ya. Jangan terlalu terpatok pada ini, terus kita ngikutin gerakannya berapa per detik kita geser si kawat itu. Misalnya kita mengelas ini berapa detik kita baru geser, kita harus mundurkan kawatnya, itu enggak tergantung pada apinya tuh tadi. Kalau apinya besar, otomatis kita harus mengelasnya harus cepat, itu sudah mateng. Sedangkan kalau apinya lambat, api kecil, kita nggak boleh terlalu cepat, karena nanti si lelehan lasnya itu belum maksimal ya. Jadi kita mesti lama di situ, intinya disesuaikan. Jadi untuk yang pembelajaran yang benar-benar dasar ya, itu tekniknya seperti itu. Kita nyalakan apinya dulu, baru setelah itu kita enaknya itu di ampere yang mana gitu.
Kalau yang sudah senior kan bisa main di api besar karena dia bisa cepat, bisa menyelesaikan besi, ketebalan besinya, ukuran kawatnya itu semua banyak sekali. Kalau pelajaran pengelasan itu nggak cuma di satu teknik ya, teknik gerak, teknik zigzag apa gimana itu namanya. Itu pokoknya kalau untuk pemula itu mesti banyak-banyak belajar, terutama menyalakan kawat lasnya itu sendiri. Itu nomor satu, dia bisa menyala apa enggak, mulai dari ampere terkecil. Kalau sudah bisa menyala, nggak ada lengket-lengketnya lagi, kemungkinan dia udah bisa melelehkannya dan mengelas. Walaupun hasilnya nggak langsung bagus, paling enggak setiap kita menempelkan setang las ini, kawatnya kita tempelkan, sekali tarik dia langsung menyala. Jadi nggak lama-lama lengket-lengket ya. Dia harus sekali tempel seret nyala, tempel nyala, tempel nyala itu. Kalau sudah tangan kita ini sudah terbiasa, nanti kita baru belajar tentang seberapa kekuatan, seberapa kira-kira melelehnya si besi itu, kedalamannya berapa, pokoknya ada semua itu. Kalau bagi para senior itu ya, mereka banyak sekali ilmunya ya. Kalau saya cuma segini aja ya. Kemampuan saya cuma ini, pengalaman saya dulu. Saya nggak berguru banyak ya, cuman saya coba-coba. Intinya semua itu karena terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa itu tangan kita akan enak. Oke, mari kita saksikan pengelasannya ya. Ini kebetulan ada ada teman saya nih, si bos. Ya mau nonton saya belajar ngelas. Oke, tidak lupa juga untuk kalian ya, khususnya pemula itu wajib menggunakan seperti ini ya. Ada macam-macam jenis topeng ya. Kalau ini model topeng, jadi ini fungsinya untuk melindungi mata dari sinarnya, sekaligus muka biar nggak kena percikan api. Tapi kalau untuk pemula itu kayaknya saya dulu pakai ini susah sekali, karena mesti fokus di pengelasannya, juga fokus kita megang buka tutup gini, karena dia pakai ini tuh mesti dibuka. Kalau ditutup terus kita nggak akan lihat mana yang mau dilas. Terkecuali kalau yang sudah senior ya, dia bisa meremelek itu, bahkan nggak pakai ini bisa aja ya. Kalau saya itu nggak bisa ya. Kalau yang lebih mudah lagi tuh seperti ini, kalian bisa beli model kacamata biasa itu tapi yang warna hitam. Jadi kalian bisa buka tutup, nggak terlalu ribet. Kalau pakai ini belum pinter ngelas sudah buka tutup, nanti yang dilas yang kemana-mana. Tapi kalau pemula ini lebih bagus yang pakai ini otomatis ya. Kalau ini yang bentuk helm topeng ya, jadi kalian bisa nggak perlu buka tutup, tinggal dilihat aja mana yang mau dilas, nanti dia redup sendiri. Dia itu nggak perlu buka tutup. Kalau kalian menyalakan kawatnya itu dia udah otomatis gelap sendiri. Kalau kalian mengangkat kawatnya, kalau apinya sudah nggak nyala, dia terang sendiri. Dia kelebihannya di sini. Tapi saya nggak pernah pakai ini sekarang ya, karena ini bentuknya helm. Kalau mau beli itu baiknya yang berbentuk kacamata, itu ada ya di toko online banyak, harganya sekitaran 100-an. Tapi kalau untuk pemula ini sangat membantu ya. Dulu saya pakai ini enak, nggak perlu buka tutup, kita fokus pada titik pengelasan. Tapi kalau untuk keawetannya kayaknya nggak terlalu awet sih, kadang dia telat. Waktunya dia gelap dia masih nyala terus, jadi mata kita masih agak silo ya, jadi otomatisnya nggak begitu bagus. Kecuali mungkin yang harga 500-an itu ada yang merek Diden itu yang
berbentuk helm itu mungkin sudah bagus ya, saya belum pernah coba. Kalau saya selalu pakai ini aja. Kalau ini bisa buka tutup. Untuk ngegerinda saya buka ini, kalau nanti untuk mulas kita tutup seperti ini. Kalau ini murah, paling sekitar 25 ribuan. Tapi kalau ini saya dulu beli bawaan mesin ini ya. Kalau ini bawaannya topeng, kalau ini saya beli sendiri di toko online. Oke, mari kita lihat prakteknya seperti apa. Let's go. Pertama kita akan menyalakan kawat lasnya ya, kurang lebih yang biasa saya pakai ini kemiringannya segini ya, tergantung pada kondisi yang mau dilas ataupun tergantung kesukaan kalian ya. Pertama-tama untuk yang sangat pemula sekali, untuk menyalakan kita tempelkan kawat di sini. Dia menyalanya itu tidak posisi menempel tek dia langsung menyala, melainkan digesekkan dari depan ke belakang. Set, tek, tarik nyala, tarik nyala, tarik nyala gitu. Cara menyalainya begitu. Jadi di sini saya mungkin hanya menyampaikan sedikit ya. Mungkin ada dua metode. Yang pertama nanti kalau kita pengelasan, kalau sudah menyala kita tarik lurus ke belakang sampai di mana nanti. Terus yang kedua kita metode yang model zigzag ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai di mana nanti. Dan mungkin nanti kita bisa menempelkan dua sisi besi ya, baik itu besi plat ataupun besi batangan seperti ini. Jadi yang paling penting sekali adalah cara kita menyalakan api, itu saja. Menyalakan api, terus si lelehannya itu sudah lumayan teratur ya. Itu saja dulu. Kalau untuk menempelkan itu kita nggak bisa langsung praktek, belum tentu kita sudah melelehkan ini sudah bagus, sudah bisa. Nanti begitu saat penempelan dua sisi begini, belum tentu bisa kita langsung bagus ya, karena tergantung pada bahannya ataupun ya. Yang paling penting sekali adalah kita menyalakan api dulu. Terus kalian lakukan ini berulang-ulang, nyalakan api terus enggak, dan usahakan belajarnya tuh di besi yang tebal, jadi kita nggak berisiko bolong. Kalau untuk yang tipis-tipis nanti ada waktunya sendiri. Yang terutama sekali adalah kita tempelkan kawatnya, kita nyalakan, terus habiskan berapa kawat biar tangannya ini udah lemes ya, udah enak, baru terserah kalian mau praktek di pengelasan penempelan dua plat atau besi beton ataupun apa segala itu bisa. Oke, mari kita nyalakan. Oke, untuk kali ini saya berada di ampere sekitar 50-an, ampere 50-an ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana menaikkan menurunkan ampere, itu perbedaannya di mana, itu di lain kesempatan ya. Kali ini kita fokus di menyalakan kawat las. Oke, kita coba lagi menyalakan. Ini sudah cukup matang ya, karena dia ngangkat sendiri tuh, keraknya mengangkat. Tekniknya adalah kita gesekkan dari depan, tarik set, langsung nyala.
Oke, ini yang kedua. Agak kurang rapi ya, karena saya fokus di kameranya, posisinya. Ini metode yang seperti ini yang saya cuma tarik lurus saja ya, jadi enggak, ini masih yang tarik lurus. Karena bagaimana cara menyalainnya adalah kita tempel, terus nyala, tempel, nyala, tempel, nyala, tempel, nyala, gitu. Teknik pengelasan untuk dasar adalah dia bagaimana dia bisa menyalakan kawat, karena tidak semua orang itu dengan mudah menyalakan kawat. Kalau yang belum tahu, dia tempel begini, biasanya dia lengket, nggak nyala. Kita coba untuk teknik yang agak di model zigzag ya, silang kanan kiri kanan kiri. Tapi ini mungkin hasilnya nggak begitu maksimal ya, karena saya fokus di belakang kamera ya. Kalau kita fokus ada yang mengamera, mungkin ya mendingan coba kita. Itu hasilnya ya. Kalau sudah mengangkat gini berarti dia sudah cukup matang ya. Jadi seandainya kita menempelkan dua sisi besi, ini sudah cukup kuat. Sekarang kita coba menempelkan dua besi. Kalau untuk menempelkan besi seperti ini, kita usahakan jangan terlalu ngambang ya, agak ditekan supaya si besinya ini ikut meleleh. Jadi bukan cuma kita melelehkan si kawatnya saja, tapi kita harus melelehkan besi yang muat. Tekniknya adalah kita gesekkan dari depan, tarik set, langsung nyala.
Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Nggak terlalu bagus, tapi ya intinya tujuannya kita apa ya, seperti itu ya. Tujuannya adalah supaya gimana si kawat itu menyala, terus kita bisa menghasilkan las-lasan dan juga bisa menempelkan dua besi ya. Kalau untuk menempelkan dua besi seperti ini, usahakan dia tuh apa ya, nggak jelas, pas di tengah-tengah mengenai kedua sisi besi yang mau dilas. Jadi posisinya di sini agak digoyangkan kanan kiri. Nah, menggunakan perasaan, kira-kira si besi itu sudah meleleh apa belum gitu. Jadi jangan terlalu mengambang, jangan terlalu fokus dengan api yang menyala, karena belum tentu api yang menyala itu dia akan meleleh dan melengketkan besi itu. Contohnya seperti ini ya, pada saat saya menggerakkan kawat las di sini tadi kan kawat las tetap menyala, tapi dia sebenarnya tadi sempat mengambang waktu di sini. Itu tadi dia mengambang. Nah, dari sini dia nyala, sampai di sini dia biasa aja nyala. Tapi perasaan tangan saya tadi tuh sudah bisa mendeteksi kalau ini nggak stabil tangan saya. Jadi kemampuan mengelas ini juga kemampuannya tentang mengendalikan tangan kita. Biar kalau mesinnya bagus, kawatnya bagus, apinya bagus, kalau tangan kita pada di saat di posisi yang sulit apapun kita memang belum bisa ya, hasilnya begini. Dia rapet sampai di sini ada bolongnya, baru sini rapet lagi. Nah, yang bagus begini, rapet semua. Oke, cukup sekian dari saya ya, semoga bermanfaat sedikit ilmu yang saya sampaikan, karena memang saya belum begitu lihat ya, tapi saya ingin berbagi karena dulu saya juga pernah bingung bagaimana caranya mengelas. Akhirnya saya praktek latihan, dan akhirnya saya bisa ya. Maksud saya nggak terlalu bisa, nggak bagus ya, cuman untuk menyalakan kawat itu saya sudah lumayan lah. Oke, nantikan video saya di kesempatan yang lain ya, tentang kelanjutannya bagaimana cara mengelas dan menaikkan ampere ya, naik turunkan ampere. Simak videonya di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.